Assalamualaikum, halo, saya Indrawati akan membahas materi tentang fenomena butelolet di Indonesia. Saya Indrawati berada di kawasan Jalan Lingkar Selatan, keluar Jalan Tol Cilegon Timur. Fenomena bis telolet di Indonesia. Publik tanah air sempat dihebohkan dengan fenomena telolet pemandangan yang dan suasana bus yang memainkan klakson, variasi atau telolet dari beragam suara serta lagu, teriakan kode bus mania yang meminta bus membunyikan klaksonnya kepada sejumlah masyarakat di sepanjang Jalan Lingkar Selatan maupun di kawasan wisata Anyer, Serang, Banten. Sejarah klakson bus telolet di Indonesia. Istilah telolet muncul karena suara klakson bis menghasilkan bunyi yang mirip dengan telolet. Meskipun begitu, istilah telolet menjadi populer di Jawa. Namun sebenarnya kata tersebut tidak berasal dari bahasa Jawa. Diketahui asal-usul klakson ini berasal dari Timur Tengah. Pada mulanya, klakson telolet digunakan untuk mengusir unta atau hewan-hewan lain yang sering berada di jalanan. Suara tersebut kemudian dibawa ke Indonesia oleh seorang pengusaha untuk dipasang di bis sebagai klakson. Melalui penelusuran dari jumlah media, klakson telolet ini hanya banyak digunakan sekitar tahun 2016. Penggunaan klakson telolet saat ini. Penggunaan klakson telolet saat ini telah dilarang dengan di sejumlah daerah termasuk Tangerang, Solo, dan Bandung, sekitar wilayah Jawa. Secara umum, larangan penggunaan klakson telolet ini di beberapa wilayah tersebut dianggap mengganggu keamanan ketertiban. Larangan tersebut didasarkan pada usulan Satlantas Polres Metro Tangerang Kota yang menganggap fenomena demam telolet dapat membahayakan keselamatan lalu lintas. Adapun tujuan pelarangan ini adalah untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan lalu lintas di Kota Tangerang. Mengingat banyak orang yang berkumpul di jalan hanya untuk menunggu suara klakson telolet. Penggunaan klakson telolet juga dianggap dapat membahayakan keselamatan pengguna bis. Hal ini karena klakson mempengaruhi kinerja rem angin pada kendaraan yang memasangnya. Dua sisi klakson telolet bis antara menyenangkan dan meresahkan. Klakson corong dengan beberapa modul yang dikenal sebagai klakson telolet adalah klakson yang dapat mengeluarkan nada dengan bunyi yang sesuai dengan nama, yaitu telolet. Pelopor bis dengan klakson telolet pertama kali perusahaan otobis atau PO Efisiensi asal Kebumen, di mana klakson tersebut disematkan pada armada bisnya yang dibeli dari Arab Saudi. Antusias dan masif. Sejak tren di tahun 2016-an, masyarakat banyak menyukai telolet. Bahkan artis luar negeri juga ikutan memeriahkan melalui beberapa sosial media. Dari berbagai elemen masyarakat, anak kecil paling mendominasi di berbagai ekspresi yang sumringah. Pada tahun 2017, anak-anak penyuka telolet banyak menunggu, merekam, bahkan mengejar klakson telolet di terminal Poris Pelawat di Tangerang. Selain itu, terkadang banyak yang berburu bus-bus bertelolet di sekitar rest area KM 19 Tol Jakarta Cikampek, daerah Bekasi, atau di pinggiran jalan daerah lain seperti Jepara. Di 2023 dan 2024 sendiri, anak-anak kecil penyuka telolet basuri sudah sangat banyak. Di beberapa tempat sendiri sempat ramai akan kehadiran anak-anak tersebut. Salah satunya diakses Buaran Indah, Tangerang. Tidak hanya telolet, anak-anak tersebut juga suka berburu atau meminta stiker untuk dikoleksi baik dari kru bis atau dari orang lain. Hiburan yang diabaikan keselamatan. Meski banyak anak kecil yang menyukai, namun kesukaan terhadap fenomena telolet dan berburu stiker membawa beberapa dampak yang negatif
Rasa suka yang berlebihan sampai rela mengejar bis tersebut membahayakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Dampak dari fenomena toilet basuri, tren anak kecil berburu stiker dan toilet bus banyak menimbulkan korban luka. Namun peristiwa di Merak pada pekan lalu adalah kejadian pertama yang menimbulkan korban jiwa. Setelah kejadian tersebut membuat beberapa instansi melarang penggunaan telolet pada bis. Efek positif dan negatif fenomena om telolet om. Bis dengan klakson berbunyi telolet viral di media sosial. Masyarakat tidak sedikit yang meminta supir bis yang melintas untuk membunyikan klakson telolet. Menurut para ahli, fenomena klakson telolet ini memiliki sisi positif dan negatif. Positifnya adalah klakson telolet ini bisa mempromosikan pengguna bis yang sekarang sudah beda dengan zaman dahulu karena fasilitasnya lebih baik. Ini fenomena klakson telolet bisa memperkenalkan ke masyarakat bahwa bis sebagai transportasi massal sudah bagus dan banyak fasilitasnya. Ini juga membantu pemerintah mengkampanyekan ayo naik bis, ayo naik kendaraan umum, sehingga bisa mengurangi kematian. Inilah hasil wawancara saya dengan salah satu driver bis telolet yang ada di Sari Manis, Jalan Lingkar Selatan. Mas, ini kan fenomena banget ya, bis yang namanya basuri ya. Ini dari kapan ya Mas? Kalau bisa saya tahu kan Mas Arya. Madep ke kamera Mas. Ya. Dari 2020. Awalnya apa ya Mas ya? Bisa dikatakan basuri ini. Ada ininya? Oh, dari basuri ya. Oh iya. Sampai detik ini kan masih banyak penggemar-penggemar, sampai anak saya pun pakai kostum. Itu tuh buat Mas sendiri bagaimana perasaannya? Juga Bangga ya Mas. Artinya Mas di sini dengan anak-anak yang memang mengidolakan bisnis Mas ini, itu sangat fenomenal. Dimana anak kayaknya seluruh Jawa ya, kayaknya mungkin Jawa bisa sampai luar Jawa. Itu artinya Mas bisa membuat anak bahagia gitu ya. Itu Mas yakin bahwa ke depan Mas masih bisa di sini atau pengen ke yang lain? Masih di sini ya. Kira-kira saya berapa tahun ada di 2019 berarti hampir 5 tahun ya. Saya Mas Arya, terima kasih atas waktunya, mohon maaf karena ini riset ya buat saya. Dan kenapa sampai fenomena sekali basuri ini yang bahasa anak-anak telolet ya? Ada komunitasnya nggak Mas? Ada komunitasnya. Yang paling fenomenal lah. Oh kita. Kalau bisnis sendiri ini apa? Fenomenalnya kira-kira di RJP Jahir. Oh di RJP Jahir. Terus ada JB juga JB. Ya itu apa? Ya, karena anak-anak yang seusia dia ini banyak sekali yang menyukai. Ini JB berapa? Ini JB berapa? Oh gitu. Terima kasih Mas Arya. Mohon maaf. Salam buat teman-temannya. Sehat selalu. Demikian paparan dari saya tentang sosial budaya fenomena bis telolet di Indonesia. Semoga berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.